PSSI salah pilih. John Hetman bukan pelatih hebat. Sejumlah fakta jadi bukti, PSSI bisa gagal 2 kali. PSSI kembali berada di persimpangan jalan. Nama John Hetman, ex-pelatih Timnas Kanada, kini menguat sebagai kandidat utama pelatih baru Timnas Indonesia. Bahkan, kabarnya ia sudah diwawancarai dan mendapat lampu hijau dari rapat Exco PSSI. Waketum PSSI, Zainuddin Amali, menegaskan rapat Exco sudah memenuhi quorum. Artinya, secara prosedural, penunjukan Hetman dianggap sah. Hanya saja, keputusan ini belum final karena masih masuk tahap negosiasi. Namun ada yang menarik. Sebelum diumumkan secara resmi, keputusan ini justru sudah menuai kritik. Bukan hanya dari publik dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Media dan pengamat asing mulai mempertanyakan arah kebijakan PSSI. Salah satunya datang dari akun X dan International Window, yang secara terbuka menyebut penunjukan John Hetman sebagai kesalahan. Mereka bahkan menilai ini adalah kegagalan kedua Indonesia secara beruntun dalam memilih pelatih. Kalimatnya keras. Ini adalah penunjukan buruk lainnya dari Indonesia. 2 kali berturut-turut, tidak bisa keluar dari masalah mereka sendiri. Lalu pertanyaan sederhana, apakah kritik ini berlebihan atau justru ada dasarnya? Mari kita bedah pelan-pelan. Pertama, soal rekam jejak kepelatihan. Ternyata, John Hetman memang punya catatan membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022. Akan tetapi, perlu dicatat, Kanada saat itu ditopang generasi emas. Alphonso Davies, Jonathan David, dan sejumlah pemain top Eropa. Di level klub, Hetman nyaris tak punya pengalaman melatih klub besar dengan tekanan tinggi. Sebagian besar karirnya dihabiskan di tim nasional dengan konteks dan tantangan yang sangat berbeda. Kedua, soal taktik. Menurut pengamat asing, Hetman dinilai sebagai pelatih dengan pendekatan taktik yang rata-rata. Ia dikenal kuat dalam motivasi dan manajemen pemain, tetapi minim inovasi taktik di level elit. Dan ini jadi masalah besar, karena Timnas Indonesia saat ini bukan lagi tim yang hanya butuh motivasi. Indonesia sudah naik level. Skuad diisi pemain diaspora, pemain di Eropa, dan pemahaman taktik modern. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatih dengan ide permainan jelas, fleksibel, dan berani mengambil keputusan besar di laga krusial. Ketiga, kendala bahasa dan budaya. Ini kembali disorot oleh publik asing. Indonesia bukan Kanada. Lingkungan, kultur sepak bola, tekanan supporter, hingga dinamika federasi sangat berbeda. Tanpa kemampuan adaptasi yang tepat dan kuat, pelatih asing bisa terjebak dalam masalah klasik, gagal membangun koneksi dengan pemain dan publik. Yang keempat, target besar Indonesia. PSSI secara terbuka menargetkan Indonesia menembus level Asia. Bukan lagi sekedar lolos Piala Asia, tapi bersaing dengan Jepang, Korea, dan elit Asia lainnya. Pertanyaannya, apakah John Hetman punya bukti nyata mampu membawa tim Asia ke level tersebut? Bukan sekedar harapan. Inilah yang membuat banyak pihak ragu. Bahkan, The International Window menyebut Indonesia sudah naik level, tapi bersama Hetman, mereka tak akan bisa melangkah lebih jauh. Kalimat penutup, mereka cukup menahok. Saya senang jika saya salah. Artinya, kritik ini bukan kebencian, tapi keraguan yang berbasis pada fakta. Saat ini PSSI berharap pengumuman pelatih baru dilakukan di akhir Desember 2025, paling lambat Januari 2026. Karena Maret 2026, Timnas Indonesia sudah harus tampil di FIFA Matchday. Waktu sempit, kesalahan memilih pelatih bisa berdampak panjang. Maka wajar jika publik bertanya, apakah PSSI benar-benar belajar dari masa lalu atau justru kembali mengulang pola lama? Nama besar, ekspektasi tinggi, tapi tanpa fondasi yang kuat. Jawabannya akan segera kita lihat, bukan dari konferensi pers, bukan dari janji, tapi dari hasil di lapangan.